Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rokman Liuringua dengan NPI 14621000230. Di sini saya akan mempresentasikan tentang source code yang telah saya buat untuk memenuhi tugas ITS dari mata kuliah pemrograman aplikasi web. Baik, kita langsung saja masuk ke source code-nya. Pertama-tama, di sini kita masuk ke index.php, yaitu halaman utama untuk halaman webnya. Sini sebelum ke index, saya jelaskan untuk koneksinya. Jadi algoritma atau workflow tentang arahnya awalnya saya membuat koneksi ke database, yaitu dengan menggunakan function atau metode bawaan PHP, yaitu MySQL connect, kemudian parameternya yaitu localhost, yaitu tempat MySQL-nya, dan username-nya adalah root, dan password-nya tidak ada, dikosongi. Kemudian nama database-nya rental_futsal. Oh ya, sebelum membuat koneksi ini saya juga sebelumnya telah membuat dahulu di localhost. Ini rental futsal, database rental futsal yang di dalamnya ada tabel booking. Nah, jadi sebelum membuat index.html, sebelum membuat koneksi.php, saya membuat database-nya terlebih dahulu, yaitu dengan nama rental futsal. Kemudian dengan tabel booking dan strukturnya sesuai dengan yang ada di soal, yaitu nama pesanan, nomor telepon, tanggal booking, dan sebagainya. Kemudian setelah membuat database, saya membuat koneksinya, yaitu seperti ini. Kemudian membuat event handler yang berguna atau berfungsi untuk menjalankan code ketika dia berhasil atau tidak terjadi error, dan dia akan exit, yaitu menggagalkan program atau menghentikan program ketika terjadi error. Karena di sini telah dibuat if jika not connect atau tidak connect, maka turunnya adalah program koneksi ke database. Baik, setelah itu masuk ke index.php. Yang pertama koneksikan ke connection.php. Kemudian di sini saya membuat fungsi retrieve atau untuk menampilkan data. Jadi setelah data ditambah, kemudian ditampilkan seperti itu. Di sini untuk menampilkan data menggunakan metode MySQL query, variabel connect, kemudian query database-nya. Jadi misalkan untuk menampilkan yaitu select bintang from booking. Kalau misalkan untuk memasukkan data ke database yaitu insert info. Kemudian jika ingin mengupdate database menggunakan update, dan jika ingin menghapus tabel bisa menggunakan delete. Nah, seperti itu dan lain sebagainya. Kemudian setelah membuat query-nya, jadi itu MySQL query ini seperti mengambil data dari database, kemudian disimpan ke variable result yang dari query ini dia mengembalikan data. Kemudian MySQL fetch all MySQL assoc. Dan di sini berfungsi sebagai data yang dari database tadi yang berbentuk query ubah ke bentuk array multidimensi, yaitu atau array 2 dimensi seperti itu. Kemudian sini HTML-nya seperti HTML 5 biasanya atau web HTML, HTML yang HD yaitu bahasa Indonesia. Kemudian di hack-nya set ini meta untuk SEO-nya. Kemudian title, di sini saya memberi nama Square Futsal
karena saya kenal NDI kenal yang membuat penyewaan lapangan futsal dan saya memberi nama Square. Kemudian ini link untuk Bootstrap 5 dan Google Font karena saya tidak menggunakan font asli atau bawaan, melainkan customnya menggunakan font Google Font. Sini font copies yang ada weight-nya yaitu 300, 400, 500, 700. Kemudian di sini style untuk men-set atau CSS-nya, untuk men-set semua font ini atau fontnya adalah copies. Tidak ada maka tambahkan sans-serif. Kemudian ini navbar. Ini untuk style navbarnya. Navbar dan sebagainya. Dan hasilnya seperti di sini ada tag header yang menandakan bahwa dia untuk headernya atau di atas biasanya terdiri dari navbar, judul, dan sebagainya. Sini ada logo, dari saya nama Square Futsal, kemudian ada untuk navigasinya yaitu beranda, kemudian kontak, dan tentang kami. Jika sesuai soal tentang kami dan kontak ini tidak ada, namun untuk ini saya fix saja. Untuk saya tambah customisasi sedikit, yaitu saya menambahkan 2 link ini. Kemudian kita masuk ke main, yaitu bagian utama dari sebuah body atau konten utama yang ingin ditampilkan. Terdiri dari flag, body flags, ini dari bootstrap, kemudian justify content center. Berarti arahkan semua konten atau isi pertama. Kemudian MT5 yaitu margin top 5. Dan table responsive, berarti tabelnya karena saya ingin menampilkan tentang tabel, dia akan responsif. Dan lecture-nya sebenarnya orally and ada 10 column. Dan judul dari main kontennya tentang booking. Kemudian ini awalnya baru marriage, kemudian dengan margin top 5 yang di dalam defini ada 3 kolom. Masing-masing kolom ada yang 2, ada yang 1, ada yang 3. Yang ini untuk button tambah data. Yang ini untuk button reset data, menghapus semua data dari tabel. Kemudian yang ketiga ada fitur untuk search, yaitu search engine atau kolom pencarian. Setelah itu ini langsung masuk ke tabelnya. Di head, class, text memory, ini TH, menambahkan nomor, tekanan, nomor level, tambah persen, dan sebagainya sesuai dengan soal. Bisa dicek kembali. Maaf, saya rekaman ketika widget, jadi makin kemudian di sini saya menggunakan for each untuk menuping setiap data yang ada di dalam array multidimensi atau array di dalam array. Di sini ada variable result, kemudian key value, artinya array type result dijadikan sebagai variable key. Kemudian untuk menuping variable version. Jadi ini seperti array gimana ya? Ini ya kuncinya, ini versinya. Kalau di array itu ada index dan juga ada value. Nah, ini tuh indeksnya, ini value-nya. Tapi kemudian ini plus something. Jadi indeks ke 0 plus 1. Jadi 1 ini untuk nomor.
nih tanaman nomor. Kenapa kok plus 1? Karena indeksnya 0. Seperti itu. Kemudian value, nama, nomor telepon, jadi menampilkan semua data dari array multi-dimensi. Yang array multi-dimensi itu berasal dari database MySQL. Ditampilkan ke halaman yaitu. Setelah itu, nah ini untuk button edit. Ini button yang digit bisa dilihat. Ini ada hilasnya per edit.php. Dan datanya ID. Ini ID sama dengan ini inotan period. Nah, karena nanti ini akan ditampilkan di query string, ditampilkan di URL. Dan value ID. Jadi URL-nya itu dibuat dinamis. Seperti itu. Nanti apa yang saya contohkan. Kemudian button ini dengan kelasnya boosted and quick. Dan delete-nya juga sama. Tetapi untuk delete di sini saya menambahkan on click. Mengapa ditambahkan on click? Karena jika user ingin menghapus dan user tidak sengaja menghapus, itu beda-beda sedikit. Jadi ada terkadang itu kelalaian dari usernya sendiri, ada yang kelalaian dari programmernya. Jadi di sini saya menambahkan return confirm, jadi untuk memastikan bahwa item tersebut bukan open chat, melainkan memang ini dihapus. Seperti itu. Kemudian ditutup dengan end for each, karena di sini ditutup, di sini ditutup. Kemudian di sini ada script JS-nya, script JS start maksudnya. Nah itu balas bedal. Yang pertama kita bahas untuk fitur tambahnya. Kita masuk add. Tentang user menginjak tambah data sini, dia akan menampilkan halaman lagi, halaman baru, yaitu .add dan penalty, di mana dia itu akan berisikan form. Inafan method words yang mengarah tadi insert the PHP. Untuk inputannya sesuai dengan database, yaitu nama form start, name-nya nama, kemudian nomor telepon, name-nya nomor telepon, dan sebagainya. Kemudian kalau tadi input semua, yang ini saya gunakan select. Mengapa? Karena kalau saya tidak gunakan select, gunakan input, untuk inputan jumlah pemain nanti akan terlalu random. Maksudnya kemungkinan range dari 1 sampai 100 itu ada varian. Saya user hanya memasukkan 3, 5, 8, yang itu tidak menentu. Jadi di sini saya buat saja seperti pilihan, yaitu ada 10 orang, 20 orang, dan 30 orang. Dan sudah memang lebih dari 30, ya harus memesan 2 kali. Misalkan ada 40 orang, maka memesan 30 orang dan 10 orang. Betul. Kenapa ini juga salah satunya agar nanti saat manipulasi di dalam JavaScript itu lebih mudah, tidak terlalu membingungkan, serta untuk menentukan harga dari penyewaan lapangan tersebut. Sama juga seperti lapangan ini saya juga buat untuk seller karena agar tidak terlalu banyak, dan lapangan itu kan terbatas ya. Maksudnya satu gedung itu hanya misalkan memiliki 2 lapangan, ada yang 3 lapangan. Nah di sini di gedung yang saya buat itu terdapat 4 lapangan. Jadi misalkan user memilih 10 orang, kemudian memilih lapangan ke 1, maka akan muncul harga. Nah
akan muncul harga bayar. Jadi harga bayar ini bukan user yang memasukkan, melainkan brand system. Dan di sini telah saya beri atribut read only, jadi user hanya bisa membaca tanpa bisa mengubahnya. Nanti juga akan saya tunjukkan bagaimana maksudnya. Kemudian deposito, ini user yang memasukkan depositonya atau uang luar. Kemudian keterangan, jika user memiliki keterangan, misalkan memesan di lapangan, suka ingin memesan minuman, atau memesan makanan, ataupun juga memesan handuk misalnya untuk mengirimkan keringat dan sebagainya. Kemudian ada tombol submit untuk mengirim formnya, dan kita masuk ke JavaScript-nya. Pertama-tama saya membuat function yaitu update harga. Ini nanti dulu karena pertama membuat function dulu. Kemudian mengambil elemen by ID yaitu durasi ini dan durasi sewa. Misalkan kalau durasi sewa ini saya pakai input, mengapa karena durasi sewa itu bisa 1-24 jam. Tapi kebanyakan orang kalau sewa itu mungkin 1, 2 atau 3 jam. Tidak mungkin 12 jam ya. Jadi saya beri input saja bukan sewa. Karena range-nya tidak terlalu jauh, maksimal yaitu 24, dan kebanyakan tidak mungkin memilih 24. Dot value, jadi mengambil nilainya saja. Jadi bukan mengambil tag-nya atau mengambil ID-nya, tapi mengambil nilai dari ID tersebut, yaitu ID durasi. Kemudian sama juga dengan jumlah pemain. Mengambil durasi dan jumlah pemain, saya di sini menetapkan harga per jam di semua lapangan, baik lapangan 1, 2, 3, dan 4. Dan juga ada variabel total harga, yang dimana total harga nanti ini akan dinamis, menyesuaikan dari durasi, jumlah pemain, dan harga per jam. Kemudian if jumlah pemain, jika jumlah pemain sama dengan 10, maka total harga sama dengan harga per jam dari durasi. Jadi misalkan durasi 1 jam, harga per jamnya 5. Jadi 50.000 dikali 1. Kemudian jika jumlah pemainnya 20, jadi 20, maka harga per jamnya yaitu 50 dikali durasi, misalkan sehari 50 kali 1 50.000 dikali 2, pada jumlahnya 2 kali lipat jumlah pemainnya maksudnya, maka betulnya 100.000. Dan jika tidak, maka kali 3, karena dari jumlah pemain hanya ada 3 pilihan, yaitu 10, 20, dan 30. Seperti itu. Misalkan saja harga per jamnya 50 ya. Kemudian durasinya menyewa 2, jadi 50 kali 2, 100. Kemudian dikali 2, 200. Ini seperti itu untuk logikanya. Kemudian mengambil elemen variety nilai harga venue. Jadi untuk menetapkan harga dengan ID harga, nilainya itu berasal dari total harga yang telah dihitung atau dijumlahkan di statement sebelumnya. Setelah itu, sini baru ambil ID yang memiliki ID durasi at even listener. Jadi ketika ada kejadian atau user mengisi value-nya, maka berikan event change, yaitu mengubah. Dan jangankan update harga. Jadi ketika durasi ini diisi value misalkan 1, maka dia akan menjalankan function update harga dengan sifat change, yaitu mengubah. Untuk pertama mungkin belum berpengaruh karena
hanya satu. Kemudian yang kedua, jika izin untuk pemain juga sudah diisikan, maka function ini akan dijalankan. Seperti itu. Setelah menambahkan form, masuk ke insert PHP. Di sini include connection PHP, koneksi sama saya percepat supaya durasinya tidak terlalu lama. Durasi 20 menit. Di sini mengambil nilai atau value dari query stream, itu dari form tadi yang dikenalkan dengan method post, mengambil semuanya, semua name atau semua value dari form, yaitu nama, nomor telepon dan sebagainya, kemudian disimpan ke variabel. Setelah itu membuat query ke database menggunakan method query SQLi MySQLi query, yaitu kemudian variable connect, kemudian insert into, yaitu memasukkan data ke database di tabel booking, kemudian set nama dengan variabel nama, nomor telepon juga sama dengan diisi dengan variabel nomor telepon dan sebagainya. Kemudian membuat event handler, yaitu event jika insert ini data berhasil ditambahkan database, berikan alert data berhasil ditambahkan menggunakan JavaScript. Kemudian arahkan halaman ke index dan PHP, yaitu halaman utamanya tadi. Jika gagal, maka mengizinkan echo data gagal ditambahkan. Seperti itu. Kemudian langsung ke ininya saja. Nah, ini adalah tampilan index.php. Bisa dilihat index.php tampilan awalnya. Setelah itu kita coba tambah data. Nah, masuk ke app.php, daftar pengguna, nama pemesan, misalkan F-man, pendidikan dengan value word, tanggal pesan, misalkan 30, jamnya balik 1 siang, durasi sewa, isikan 1, kemudian 10 orang, maka muncul harganya 50.000. Ini saya nanti udah bisa ya. Nah, tidak bisa. Jika misalkan saya menyewa durasi 1 jam, kemudian dengan jumlah pemain atau jumlah orang yang ikut 20, nah maka otomatis sesuai dengan tadi yang telah saya jelaskan di dalam JavaScript-nya. Untuk lapangan tidak mempengaruhi karena semua lapangan agak sama. Jadi meskipun lapangan 3 dan lapangan 4 tidak masalah. Sedangkan di sini 20 orang, lapangan 3, deposito 50.000. Dan keterangan ini opsional. Jadi misalkan di sini tidak saya isi, kita submit, bisa. Jadi formnya tidak terkait. Saya berhasil tambahkan. Setelah data berhasil ditambahkan, ya oke, dia masuk ke index.php. Nah, seperti ini, dan langsung memunculkan data berdasarkan ini tadi, select. Nah, input select, tampilkan data dari bidding. Dan saya coba tambahkan lagi. Alimar, pilih nggak select, boleh misalkan 2 jam dengan orang 30 orang. Jadi 2, nah ini 30, maksudnya 50.000 dikali 2, 100 dikali 3, 300. Logikanya seperti itu untuk harganya. Dan misalkan ini lapangan 2, pas itu misalkan bayar minus 200.000 dan keterangan saya pesan Paul dari bungkus misalkan dan submit. Nah, data berhasil ditambah. Nah, bisa dilihat di sini keterangannya. Sini udah ada, sedangkan ini ada. Dan kita coba lagi, bagaimana kalau misalkan bisa tidak memasukkan durasi. Apakah
berhasil di submit atau tidak. Kita coba berin. Ini nomornya saya hour, maksudnya saya random, bukan nomor asli ya. Kemudian jamnya ya jam 7 malam misalkan 3. Nah ini tidak saya isi, kok nanti ini akan langsung otomatis. Nah otomatis misalkan deposit itu tidak saya isi ya, jadi tidak bayar itu. Saya coba submit, nah tidak bisa. Mengapa? Karena di sini terdapat atribut revenue itu wajib diisi di indeks F9 atribut required. Jadi setiap form atau input ini wajib diisi. Misalkan ini saya isi berapa atribut dan ini tidak saya isi, submit tidak bisa ya. Jadi saya dibilang form ini sudah cukup memenuhi kriteria tekan 2. Nah submit, data berhasil ditambahkan. Jadi data berhasil masuk ke database. Nanti kita coba di sini. Database-nya kosong sebelumnya. Saya refresh. Nah muncul data. Ini ID-nya 30. Kita 30 ya. Nah mengapa 30? Karena sebelumnya telah dicoba ya. Try and error. Mungkin akhirnya berhasil. Dan sampai jadi di ID 30. Dan ini auto increment. Tidak akan mungkin sama. Setelah fungsi tambah data, kita masuk ke fungsi edit. Fungsi edit ini saya coba edit Rahman. Dan sini mas dari index ini masuk ke edit PHP ID-nya ini URL-nya dari string. Kita kembali. Ini kalau di saya break edit, nah di kiri bawah terlihat localhost dan futsal edit PHP ID sama dengan 30. Kemudian kalau ke bawah ID sama dengan 31 dan ke bawah lagi berubah. Jadi setiap baris ini memiliki ID yang berbeda-beda, sama seperti di database-nya. Kemudian saya klik edit. Nah di sini muncul query string-nya dengan URL ID sama dengan 30. Dan misalkan saya ingin menambah durasi sampai 2 dan kemudian orangnya 30. Nah maka datanya berbeda ya. Dan saya menambahkan double situ 150 dan saya klik update. Nah data telah terupdate, jadi berhasil ya. Jadi nah data sewan jadi 300, durasi sewa 2 jam, cuma lumayan 30. Untuk kodenya saya jelaskan masuk edit. Nah, ini untuk halaman sama sebenarnya dengan halamannya add.php. Tetapi di sini mengambil query string atau URL yang memiliki ID. Anda di ring ini, jadi di sini mengambil ini. Isikan ke variabel ID, kemudian tampilkan isi atau data yang memiliki ID pengurangan variabel ID. Di sini adalah variabelnya 30. Kemudian ubah ke array multidimensi. Jadi setiap data dari database itu selalu diubah ke array multidimensi terlebih dahulu ya, supaya dapat dikelola oleh PHP-nya. Kemudian masuk ke sini. Nah, update data. Ini sama isinya Terraform. Bedanya di sini di update data ini menampilkan datanya yang telah diisi. Kalau di input data dan pembuat data itu tidak ada datanya ya. Karena kita menambahkan bukan mengganti. Sedangkan di sini kita mengganti atau mengupdate. Maka di sini
menggunakan out PHP value. PHP equal result index kernel kemudian nama. Jadi tampilkan data dari variabel array yang bertipe array multidimensi result dengan indeks 0. Mengapa 0? Karena yang diambil cuma satu baris ini berdasarkan ID, jadi pasti indeksnya apa 0. Kalau seandainya kita mengambil semua maka indeksnya akan ada banyak. Kalau ini mengambil sesuai dengan ID maka indeksnya hanya ada satu, yaitu 0. Itu indeks pertama. Kemudian dengan value nama yang memiliki string nama, kemudian sama ini dengan nomor tersebut. Jadi yang membedakan hanya value-nya saja. Jadi tidak menggunakan looping ya, melainkan satu persatu. Dan berat semuanya. Nah, masuk ke option. Mengapa option kok berbeda dengan input? Tambahan di input ini hanya value PHP effort result index kernel durasi, sahabat. Tapi di sini mengapa menggunakan cara seperti ini? Karena untuk option value-nya itu telah terisi secara default sebelum masuk ke editor PHP. Jadi di editor PHP itu value-nya telah terisi. Dan di sini untuk mengisi lagi atau supaya misalkan bisa otomatis gitu. Misalkan yang dipilihkan tadi 30 ya, bisa otomatis memilih 30 bukan defaultnya 10. Default waktu tambah dagang maksudnya. Maka di sini buat ternary operator yaitu if else yang disingkat kalau di PHP. Maka ini tentukan yaitu jika result index ke 0 jumlah pemain ini kondisian value-nya sama dengan 10. Nah, makanya kok saya memilih option daripada input. Kalau misalkan input nanti pilihannya bukannya random gitu. Jadi di sini menggunakan option. Anda tanya jika true maka beri atribut bernama selected. Selected ini atribut yang dapat memilih. Jadi pilih kalau ada salah satu dari option dari select kan banyak option. Salah satu opsinya itu memiliki atribut selected maka itu yang akan ditampilkan. Kemudian jika tidak ada atau jika salah maka kosong, tidak tampilkan apa-apa. Dan ini sama semuanya di option. Dan juga sama dengan logika di lapangan 1, 2, 3 sama dengan logika jumlah pemain. Jadi selanjutnya masuk ke ini juga sama sesuai dengan input sama masuk ke update. Tapi ini tetap ada JavaScript-nya karena untuk logika JavaScript ini harus banget. Bahkan di sini kan 2 jam, jadi ganti 3 jam. Menjadi 450. Bahkan depositnya menjadi 200. Saya update. Dan terupdate. Nah, ada sebuah berubah. Tapi kalau sebelum dari sini, ini masuk update di PHP menggunakan method force. Kan saya jelaskan. Jadi waktu tadi setelah di submit itu terjadi pengolahan data ya, itu di update PHP. Tapi secara cepat. Jadi setelah diolah langsung muncul alert di event handler dan data terupdate. Padahal di dalamnya itu ada logikanya, yaitu mengoneksikan ke database. Semua untuk pengolahan data wajib koneksi ya. Kemudian mengambil ID. Dari mana ID-nya? ID-nya itu dari sini. Edit. Nah, ini input type hidden name ID. Value ID. Tapi di sini nggak ada, nggak mungkin. Nanti ketika di kontrol ini
Nah, ini muncul ya. Nah, apa nggak muncul? Karena di sini ada type item. Nah, bisa ada komentarnya dari saya. Diizin untuk mengirim data secara spesifik ke update dan PHP. Mengapa? Karena nanti di update dan PHP ini, ID ini digunakan untuk mengupdate hanya satu baris. Maksudnya itu hanya mengupdate satu data. Misalkan, ini saya update tadi ID 30. Jadi hanya mengupdate ID 30 saja. Tidak mengupdate semua value yang ada di database. Seperti misalnya mengambil ID, kemudian update query-nya SQL, update, booking, set. Nah, cepat. Setelah itu, oh ya, kita coba ini kembali dan coba cari. Misalkan di sini saya ingin mencari yang harga sewanya 300.000. Misalkan, kita set 300.000 gratis. Nah, enter. Nah, menunjukkan bahwa di harga sewanya 300.000 ataupun deposito. Jadi di sini 300.000 tidak mematok itu harga sewa, itu deposito atau salah satu dari judul tabel ini. Jadi di ini seresnya itu secara umum ya. Coba saya mencari dua, padahal saya mencari lapangan dengan nomor 2. Tapi nanti yang muncul, nah semuanya. Kenapa? Karena di sini durasi sewa ada yang memiliki nilai atau value 2. Kemudian di sini juga nomor lapangan 2. Di sini ada 2023. Di sini nomor telepon ada 2. Jadi gambaran umum. Untuk search engine ini bukan search engine yang spesifik. Misalkan durasi sewa hanya mencari durasi sewa, tidak seperti itu ya. Tapi jika di sini hilang. Oh ya, saya jelaskan untuk fitur search engine-nya. Ini menggunakan form, bukan menggunakan link, menggunakan form yang mengarah action ke search dan PHP menggunakan method get. Dari tadinya menggunakan method plus, ini menggunakan method get. Yang mengambil input, kemudian ini kita akan submit text, ikonnya submit. Masuk ke source. Ini distressnya nama koneksi, kemudian ambil keywordnya menggunakan method get. Nah ini keywordnya di AR ya, register, diambil, kemudian searching, select, ambilkan semua data dari tablet booking yang nama white, nama terjadi value dari nama ini seperti ada yang di dalam keyword. Jadi salah satu saja, misalkan ini 2, di salah satu ini kan ada 2. Tapi kalau seandainya saya mencari spesifik, berarti 2 pasti ini pasti kosong. Nah karena tidak ada, saya kan dari 3 pasti ada semua. Karena di sini dari 3. Saya kan dari bulan 5. Nah, cuma ada 2 karena spesifik. Jadi tergantung inputan kita. Kalau inputan kita itu semakin spesifik, maka input atau jangkauan atau range dari search-nya, datanya yang akan ditampilkan juga akan semakin spesifik. Setelah itu, ini sangat jadi dijadikan multidimensi. Indeks ini untuk menampilkan datanya sama
Ya, terakhir kembali ya. Oh, untuk cara lebih cepatnya kembali pakai ini juga bisa, misalkan nudge. Ini kan kembali terus. Ini saya pakai itu aku lihat, ya langsung ke home atau berandanya. Tadi ini berwarna hitam, karena tadi, nah ini kan biru. Jadi dia tidak berada di home atau beranda. Jangan kita klik, ada berwarna hitam. Jadi menandakan kamu sekarang berada di halaman beranda. Setelah itu kita masuk menghapus. Misalkan di sini saya hapus subjek data yaitu sharing, hapus. Di sini muncul config. Antara saya jelaskan di indeks tadi ini. Nah, seandainya nggak ada ini data untuk hapus, misalkan kepencet ya sudah. Lalu misalkan ada config, dia bisa cancel. Nah, data tidak jadi dihapus. Jadi ini memberikan pilihan what or false. Misalkan tuh nggak hadir kan, dia menjalankan ini menjalankan ininya. Karena misalnya oke, data berhasil dihapus, oke, lalu hilang. Nah ini mengarah ke daerah untuk PHP. Mas sedikit sama sebenarnya mau ambil ID, koneksi, yang menggunakan hanya query. Ini jelek. Sedangkan yang tadi, misalkan diupdate, ini update. Akan di insert, ini insert. Seperti itu ya guys ya. Ini setelah itu ya masuk riset data. Sudah, edit sudah, hapus sudah, tambah sudah, riset data. Jadi bedanya hapus dengan riset data itu, hapus itu satu persatu. Misalkan data ini 100, hapus UD kelamaan. Jadi di sini fungsinya riset data itu. Saya jelaskan dahulu maksudnya riset data ini. Nah, logikanya apa bedanya dengan delete? Jadi kalau delete, dia menghapus berdasarkan ID. Jadi hanya menghapus satu kali, satu ID. Sedangkan reset menghapus semua ID. Apa sama saja dengan mengosongi tabel. Kalau menghapus tabel, mengosongi tabel. Jadi menghapus semua data yang ada di dalam tabelnya. Yang kita praktekkan, reset apa meyakinkan reset data, cancel, gak jadi. Misalkan oke, semua data telah di reset, hilang. Seperti tampilan semula tadi ya. Seperti itu. Di sini saya tugasnya yaitu tugas build, itu create, read, update, dan delete tentang penyewaan futsal, buat tentang penyewaan lapangan futsal. Jadi tugasnya hanya sih sampai dengan situ. Nah, buat website group sederhana. Jadi ini masih banyak kurangnya ya. Mohon maaf. Nomor tambah, ubah, hapus, cari, dan reset semuanya telah ada. Ini juga non bootstrap, JavaScript semuanya terpenuhi. Jadi untuk sesuai dengan soal ini sudah sesuai. Tetapi ini hanya ada beberapa fitur konfigurasi sebenarnya tapi link navigasi yang saya tambahkan sendiri mengcustomnya coba itu ini dua kontak dan tentang kami. Nanti kontak ketika diklik dia akan langsung menuju ke API web WhatsApp web tekan klik. Nah ini ke konteksnya ke kontak saya ya. Ini bisa dilihat nomornya. Ini akan meta targeting. Kalau yang saya tidak jadi. Jadi di sini memanfaatkan API dari WhatsApp web. Kemudian tentang kami. Jadi ini cuma iseng aja, maksudnya sekedar membuat tampilan untuk custom
itu tentang kami. Yang menjelaskan tentang webnya, web ini saat ini untuk apa sih? Nah, ini dijelaskan. Jadi ini tahu ya blognya ya. Biasanya kan kalau di blog itu warnanya beda, misalkan ini di blog warna merah. Apa bukan biru? Karena di sini saya menggunakan sistem operasi Ubuntu, bukan Windows ya. Nah, tampilannya beda. Nah, ini cuma misal saya coba-coba bersih. Jadi terima kasih telah menonton dan mendengarkan sampai akhir. Apabila ada saran, kritik, dan masukan dipersilakan. Dan mohon maaf apabila banyak kesalahan, masih banyak kurangnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.